Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Oke, langsung video. Nah, perkenalkan Ibu, saya Dwi Permatasari, anggota kelompok wanita tani Rosella. Di sini kami tergabung sebagai komunitas kampung organik. Kampung organik merupakan tempat atau wadah kumpulnya masyarakat petani yang memiliki gaya hidup penanaman secara organik. Ya, ada beberapa pendukung dari terbentuknya kampung organik. Salah satunya adalah kelompok Tani Rejomulyo dan KWT Rosella. Kemudian didukung oleh PT Pertamina Pendopo, Badan Penelitian Pengembangan Daerah, BPP Talang Ubi, serta ada beberapa LSM, terutama LSM Karios, ada lagi Aliksa Agromedia. Hal yang kami lakukan di kampung organik ini pertama adalah penelitian uji tanah. Sebentar Bu. Ya, Bu, mohon maaf. Ibu nama ininya apa Bu? Nama inovasinya apa? Shop kampung inovasi organik. atau yang Gimana sih? oh yang Manggira Organic Shop? Kampung organik. Oh, Kampung Organik Rejomulnya. Oke, baik. Baik. Baik Bu, silakan Bu. Lanjutkan Bu ya. Jadi uji tanah di sini yang dilakukan adalah penguji tanah secara aerasi, uji tekstur, kemudian uji kompleksitas tanah. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apa-apa saja yang terkandung di dalam tanah tersebut. Kemudian apakah membandingkan tanah tersebut baik atau belum digunakan, maksud saya untuk ditanami tumbuhan. Kemudian pembuatan pestisida alami yaitu mikroorganisme lokal yang terbuat dari sisa-sisa atau tumbuhan yang berada di sekitar kelompok tani Rejomulyo. Berikut ada proses pembuatan mold mikroorganisme lokal. Beberapa mall yang telah kami buat di sini adalah mall rebung, mall buah maja, mall pisang, dan mall nasi sebagai mikroorganisme sekaligus penghancur atau dekomposer. Pengelolaan tanaman padi yang dilakukan oleh kampung organik secara SRI, System of Rice Intensification, dengan pengelolaan dilakukan secara organik tanpa menggunakan pupuk kimia ataupun pestisida. Di sini sistem yang digunakan, sistem dangkal menggunakan benih satu bulir. Beberapa hal yang kami lakukan selama pengelolaan padi yaitu penyemaian, kemudian penelitian pada padi tersebut, penanggulangan hama. Ini untuk musim kelima setelah awal peralihan dari pengelolaan konvensional menjadi organik. Ini pada musim kelima untuk pengubinan awal dari peralihan antara konvensional menuju organik itu pengubinan 2,5 kilo. Kemudian setelah musim kelima naik menjadi 7,3 yang terakhir kemarin, 7,3. Bisa dibesarin nggak? Dibesarin soalnya nggak ada. Mulyo binaan kita. Dulu sebelum ada program dari Pertamina seperti apa Pak? Seperti ini nggak? Mana? Ya, karena sudah dibina kilo ya. Jadi dinas sama Pak. Dinas.
tadi kan ya. Jadi itu per hektar Pak yang bilang itu per hektar 7 ton ya. Oke. Tadi tengok dong. Ya, didukung oleh beberapa instansi dari struktur kepemerintahan, kemudian dimitrai oleh PT Pertamina Pendopo, terbentuknya kelompok kampung organik. Ini adalah merupakan pelatihan yang diberikan oleh Pertamina, PT Pertamina maksud saya, pengelolaan lahan secara organik. Selain dengan menanam padi secara organik, kampung organik juga menanam sayur-sayuran organik, obat-obatan organik, beberapa toga yang dikelola secara organik. Pelatihan herbal di mana bahan-bahan herbal yang diutamakan sini menggunakan bahan yang dikelola secara organik, ditanam sendiri di PPMP atau Pusat Pemberdayaan Masyarakat PT Pertamina Pendopo. Jadi selain menanam padi, menyediakan sayuran organik, kami komunitas kampung organik juga menyediakan obat-obatan yang dikelola secara organik. Di sini tujuan utama dari pengadaan kampung organik ini adalah untuk meningkatkan atau meneruskan kearifan lokal yang selama ini bahwa masyarakat itu menyediakan pangan atau pengelolaan pangan itu secara konvensional menggunakan pupuk kimia, kemudian penanggulangan hama menggunakan pestisida, kemudian kami alihkan lagi untuk meningkatkan kearifan lokal yang sebelumnya mulai hilang, beralih ke organik kembali. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Dwi Permatasari. Ibu Dwi Permatasari. Tapi yang ditulis di ini di data saya Pak Joni Endro ya. Ya, benar. Beliau berhalangan datang, Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Oke, oke. Jadi dengan Ibu siapa? Ibu Dewi Permatasari. Ya, Dwi. Dwi, bukan Dewi. Oke, Ibu Dwi Permatasari. Ibu profesinya sebagai apa, Ibu? Saya di PPMP Kampung Organik berprofesi sebagai peracik herbal, tapi pada masih tahap dasar, Ibu. Ibu sebagai pembina ya, pembina teknis ya, Saya, Bu. penyuluh. Bukan, saya Oke, anggota baik. kelompok wanita. Baik. Apa? Kelompok wanita tani maksud saya. Suara Putus-putus, Ibu. jaringan. Jadi, Oke, baik. Baik, saya Ibu, terima kasih. Wanita tani, Ibu. Baik, terima kasih. Itu upayanya bagus sekali, Bu. Itu proses transisi dari pertanian konvensional sehingga semuanya beralih menjadi organik itu berapa lama, Bu, transisinya, Bu? awal mula transisi itu terjadi pada bulan Juli tahun 2021. Kemudian untuk penanaman padi pada tahap awal itu memang hasil dari peralihan itu sangat menurun, bukan menambah malah menurun hasil panen kami. Kemudian pada tahap kedua mulai naik tapi tidak banyak. Pada tahap kelima ini baru mengalami peningkatan yang lumayan drastis. Itu sudah mengalami 5 kali musim panen padi. Oh, 5 kali musim baru peningkatan ini ya. Kalau produktivitas waktu konvensional berapa ini, Bu? Sebentar. Awalnya itu Sebentar, saya ini dulu ya, Bu ya. Sebentar. Iya, Assalamualaikum, Pak Arif. Nggih.
Baik, terima kasih. Mohon maaf, ada telepon. Jadi, terima kasih Bu, saya sangat tertarik sekali. Bu, pertanyaannya, tadi ya saya menanyakan transisi, mungkin nanti diulang lagi ya. Transisi itu berapa lama prosesnya? Terus kemudian produktivitas waktu konvensional itu 1 hektar berapa ton? Atau mungkin hitungannya kalau ini turunkan aja kalau nggak sampai 1 hektar ya. Maksudnya kira-kira itu produktivitasnya berapa? Terus kemudian setelah kan tadi ada musim ke-1 jadi berapa, musim kedua jadi berapa, musim ketiga, 4 sampai dengan sekarang ini meningkat itu jadi berapa itu? Gimana Bu? Bisa Oke. dijelaskan? Untuk transisi tadi waktu transisi Bu ya. Iya. Masa transisi itu kami mengalami 5 musim. Jadi dalam 1 tahun itu 2 kali panen untuk padi. Dari 2 kali panen itu memang awalnya dari awal transisi kemudian beralih ke organik itu mengalami penurunan yang biasanya kami dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan panen 7 sampai 4 sampai 5 ton menurun menjadi 3 tonan waktu itu. Kemudian lambat laut meningkat, kemudian terakhir kemarin pengubinan itu meningkat menjadi 7,3 ton per hektarnya. Oh, jadi hampir sama ya, 7,2 jadi 7,3 gitu ya. Sebenarnya hampir sama ya Bu ya. Jadi dari turun, nah begitu sekarang ini pada sedikit lebih tinggi dari sebelumnya begitu ya, di awal waktu Ya, konvensional. Oke, itu sudah bagus tuh. karena memang lahan yang kami kelola saat ini belum begitu sempurna penggunaan kompos dan juga molnya. Karena memang Oh. ya baru 2 tahun lebih, 2,5 tahun gitu. Oke, jadi ini sambil memperbaiki lahan itu ya Bu ya. Sambil memperbaiki lahan, pengelolaan, kemudian penambahan penyesuaian benih. Nah, ini pertanyaannya Bu. Bagaimana menjaga kok petaninya itu tidak apa namanya tidak surut? Biasanya begitu turun kan nggak mau, udah ini nggak berhasil terus dia ditinggalkan gitu. Tapi ini kan petaninya mau terus mengikuti ya sehingga naik. Itu gimana caranya Bu? Ini berawal dari pelatihan yang diberikan oleh Alixa Agromedia. Awalnya memang penduduk petani itu mengalami penyurutan yang itu lumayan nggak mau, rasanya nggak mau ke organik karena satu hama, kemudian uh, kapasitas hasil panen itu lumayan menurun jauh. Kemudian dimasuki adanya pelatihan-pelatihan, mengalami uji coba melalui polybag. Ternyata ketika padi itu dimasukkan polybag dan dirawat menggunakan kompos dan juga mol, ternyata memang anakan itu lebih banyak dibandingkan dengan yang kita uji menggunakan pupuk kimia dengan tanah sawah yang berpasir itu. Karena mereka meyakinkan bahwa memang ketika sawah kita diberi pupuk dan juga mol, mungkin akan hasilnya sama dengan yang di polybag ini. Gitu. Baru mereka percaya. Tapi memang ada beberapa yang belum percaya. Nah, untuk meneruskan ini agak sulit kami, Bu. Baik-baik. Ada berapa petani Bu yang sudah mengikuti pola organik ini Bu? Dari berapa petani, terus berapa petani yang ikut dari seluruhnya di daerahnya Ibu ya? Ya, ada dari awal itu yang mengikuti pelatihan organik itu kurang lebih 30-an petani. Kemudian saat ini yang yang tidak mengikuti itu hanya 2%, Ibu. Jadi hampir seluruhnya ikut ya? Ya, hampir seluruhnya mengikuti. Bagus, Karena bagus. memang sudah teruji kayaknya memang lebih baik ke organik mereka. Bu, satu wilayah desa ya ini ya? Iya, desa, Bu. Jadi satu desa itu semuanya sudah menghasilkan relatif padi organik ya? Terus pemasarannya kemana Bu? Pemasarannya untuk saat ini masih ke rumah-rumah dan kita promosikan baru di grup WA, Facebook, dan Instagram. Nah, harga jualnya itu ketika waktu konvensional berapa rupiah per kilo dan ketika menjadi organik berapa rupiah per kilo, Bu? Ketika konvensional harga beras kita jual itu harga 9.500. Kemudian setelah masa peralihan dari konvensional ke organik itu naik menjadi 11.000. Kemudian lagi untuk dari tahun kemarin musim ke-4 sampai musim ke-5 ini kita naikkan harga menjadi 17.000, Ibu. Yuk,
Mau Bu, yang beli mau Bu? Iya mau, kebetulan kita disponsori oleh PT Pertamina, jadi kebanyakan yang beli itu adalah karyawan Pertamina. Karena mereka mengerti berasnya memang berasnya sehat. Oke, oke. Tapi ini artinya pasar ini masih pasar terbatas ya, belum pasar umum ya. Kalau di apa berkompetisi di pasar bebas nih belum ya Bu ya, masih pasar terbatas nih ya. Baik, baik. Terima kasih. Tapi upayanya sudah sangat bagus. Semangat ya Bu. Ya, Semoga terima kasih Bu. sukses. Ya, Kasih. terima kasih. Wassalamualaikum Kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Ibu Dr. Wiwi Jayalani MT Juliani. Saya perwakilan dari Desa Babat, pemerintah Desa Babat, karena inovatornya sendiri yaitu Pak Kades Desa Babat, Kepala Desa Babat itu berhalangan hadir hari ini dikarenakan jadwal berganti pagi. Selanjutnya, judul inovasi yang akan saya paparkan yaitu Simba Esport atau Simpang Babat Electronic Sport, yang merupakan permainan video dihubungkan dengan aliran strategi waktu nyata, perkelahian, dan tembak-tembakan. Kenapa dibilang olahraga? Kenapa dibilang olahraga? Karena menyertakan motorik halus seperti permainan catur ataupun kartu. Next. Kemudian yaitu latar belakang dibentuknya Simpang Babat Electronic Sport ini. Yang pertama itu pada akhir tahun 2019 dunia sedang mengalami masalah besar yang berdampak hingga desa-desa termasuk Desa Babat, yaitu munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau yang akrab disebut COVID-19. Nah, belum. Di mana pada masa itu kita dituntut untuk berdiam di rumah, melakukan aktivitas di rumah, bahkan bekerja ataupun sekolah dari rumah secara daring atau online menggunakan handphone atau laptop. Selanjutnya, yang kedua itu perkembangan digitalisasi yang di mana segala sesuatu dapat dilakukan secara digital. Perkembangan digitalisasi ini sangat pesat dikarenakan pada saat COVID-19 semua harus dilakukan secara online. Seperti untuk sekolah, sehingga orang tua mau tidak mau membelikan anaknya handphone atau gadget untuk melakukan kegiatan sekolah. Dikarenakan terlalu sering berdiam di rumah atau kegiatan di lapangan sudah tidak diperbolehkan, anak-anak menjadi bosan sehingga scroll TikTok, YouTube, dan bermain game online itu menjadi pilihan utama untuk mengisi waktu luang tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu penurunan perolehan prestasi untuk Desa Babat. Salah satunya yaitu prestasi yang diperoleh di lapangan pada bidang olahraga yang dikelola dan difasilitasi Desa Babat, dikarenakan tidak adanya perlombaan yang diadakan. Sebelumnya, Desa Babat sendiri sudah memfasilitasi di bidang olahraga itu ada sepak bola, bola futsal, dan ada bola voli. Dikarenakan pada saat COVID-19 itu, kegiatan di lapangan atau event-event di lapangan sudah ditiadakan sehingga berdampak pada penurunan perolehan prestasi di Desa Babat itu sendiri. Next. Untuk tujuannya sendiri yaitu tujuan dibentuknya inovasi Simpang Babat Electronic Sport ini yang pertama yaitu memberikan wadah dan menggerakkan anak-anak muda untuk menyalurkan bakat dan minat ataupun hobi mereka agar dapat memperoleh prestasi. Yang kedua itu menambah prestasi dari desa bahkan dan individu di bidang olahraga dan juga dapat memperkenalkan nama Desa Babat itu sendiri di luar kabupaten. Yang terakhir yaitu mengubah pandangan buruk terhadap game online. Dikarenakan terlalu sering bermain game itu dikarenakan adanya laporan dari warga pada saat musyawarah desa, itu warga banyak terganggu dengan anak-anak muda yang sering bermain game online di lingkungan masyarakat sampai larut malam dan berisik, sehingga
mereka terganggu dan melaporkan kepada kepala desa dampak negatif dari game online tersebut. Selanjutnya, untuk sasaran inovasi simpang babat elektronik sport ini, yang pertama yaitu anak-anak muda, yang kedua itu warga desa Babat sendiri, dan yang ketiga itu mempunyai skill di bidang olahraga elektronik ini. Selanjutnya, manfaat dari inovasi ini sendiri bagi desa yaitu menambah prestasi desa di bidang olahraga. Yang kedua, berkurangnya pandangan buruk terhadap game online. Yang ketiga itu memperkenalkan nama desa Babat. Bagi pemain sendiri, yang pertama itu mendapatkan wadah untuk menyalurkan skillnya. Selanjutnya yaitu mengurangi biaya untuk setiap kegiatan perlombaannya dan memperluas jangkauan mengikuti perlombaannya. Next, pelaksanaan inovasi. Inovasi simpang babat elektronik sport ini mencakup 2 game online. Yang pertama yaitu Free Fire. Free Fire ini sendiri merupakan game online bergenre perperangan secara berkelompok. Antar timnya terdiri dari 4 orang dan sistemnya yaitu eliminasi, dan yang terakhir bertahan hidup itulah yang pemenangnya. Yang pertama di desa Babat sendiri, awalnya desa Babat itu berkolaborasi dengan anak pemuda-pemuda yang mendominasi Kabupaten Penukal. Yang secara tidak langsung, anak-anak muda yang mendominasi game Free Fire ini, yaitu berasal dari desa Babat. Dan mereka sudah berdiri dengan nama tim Star Wars. Nah, desa Babat ini sendiri melakukan kolaborasi dengan tim Star Wars itu, yaitu dengan menyediakan tempat latihan, dan yang kedua yaitu untuk perlombaan antar dusun. Nah, disinilah dibentuknya Simba Esport ini. Dari perlombaan inilah pemain-pemain yang berasal dari dusun-dusun yang ada di desa Babat itu diseleksi dan akan dibuatkan tim untuk mewakili desa Babat ke luar kabupaten, ke dalam di kabupaten, bahkan di luar kabupaten. Selanjutnya itu perlombaan di luar kabupaten. Nah, simpang babat elektronik sport ini sendiri sudah menjuarai yang pertama itu juara 2 Piala Bupati Oku Esport yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2022. Next. Dan ini dokumentasinya. Dan yang kedua itu juara 1 Piala Esport dan DIM 0403 Oku Ogan Kemeringulu pada tanggal 14 Oktober 2022. Ya, yang selanjutnya yaitu Mobile Legends. Pemerintah desa Babat juga menyediakan tempat latihan bagi player-player yang melakukan yang bermain game ini di kawasan masyarakat, sehingga mengurangi dampak yang dirasakan oleh masyarakat atau mengurangi gangguan yang dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu perlombaan antar dusun. Nah, di sini juga Simba Esport, pemerintah desa Babat itu menseleksi pemain-pemain dari dusun-dusun yang ada di desa Babat itu untuk membuatkan tim atau untuk mewakili desa Babat sendiri ke luar kabupaten ataupun di dalam kabupaten sendiri. Selanjutnya yaitu perlombaan di kabupaten. Untuk permainan game online di Mobile Legends ini belum pernah menjuarai ataupun belum memiliki prestasi yang lebih dari antar dusun. Next. Baiklah, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Pak siapa? Mas siapa nanti? Jansen Mariski, Bu. Dansima Rizky. Jansen Mariski. Dansima Rizky. Oke, baik. Jadi ini anak-anak muda lomba game, habis gitu dilombakan antar kecamatan gitu ya? Ya, Bu. Pertama di antar desa itu juga antar dusun juga ada. Dan Tapi sampai iya. ke luar kabupaten. Oke, dengan game yang sama. Apa tadi? Mobile Legends sama apa tadi?
Free Wild atau apa tadi? Fire. Free Fire. Oh, oke. Hmm. Coba jelaskan ke saya sisi positif dari game itu di mana, Mas? Ini sebenarnya dari game itu dapat menghasilkan prestasi itu, Bu. Dari game, apalagi di zaman digitalisasi sekarang, itu dari game itu kita bisa menghasilkan uang, mungkin dari live streaming, dan sekarang sudah dilombakan di SEA Games juga kan, kategori e-sport itu. Oke, baik. Baik, tapi dari sisi knowledge-nya, apakah peserta ini semuanya hanya memainkan, ataukah mereka juga punya background digital dari sekolahnya atau apanya? Itu ada nggak korelasi ke sana? Untuk itu diseleksi di ini, Bu, di permainan itu hanya bermain game itu saja di kompetisi antar dusun itu. Bermain. Nah, ini yang bermain itu, baik, yang bermain itu umurnya berapa, Mas? Dalam rentang ini apa, pemuda, Bu, kebanyakan pemuda, karena yang digital ini pemuda-pemuda dari Desa Babat itu. Oke, nah mereka ini pemuda ini bersekolah atau pekerja atau tidak ada pekerjaan? Untuk yang itu kan di ini ada yang sekolah kita ketika ada event di luar, kita meminta izin ke sekolahnya. Tapi untuk latihannya sendiri itu di malam hari, sehingga tidak mengganggu waktu sekolah. Oke, Mas, baik. Terima kasih untuk informasinya. Saya pikir cukup ya. Terima kasih. Ini semoga sukses dengan prestasi-prestasi ya, dan mengembangkan prestasinya tidak hanya main game ya. Walaupun game itu ada sisi positif, tapi tetap harus dicari lebih dalam ya, positifnya di mana begitu ya. Maksudnya untuk meningkatkan skill untuk keperluan daerah, karena gini, ketika kita bicara pembangunan daerah itu tidak hanya untuk meningkatkan prestasi diri sendiri, tapi untuk masyarakat apa nih yang bisa dikontribusikan gitu ya. Coba mungkin bisa digali lebih dalam untuk mengarah ke sana nih, apa nih begitu ya. Untuk pembangunan daerah itu untuk masyarakat apa yang bisa dikontribusikan gitu ya. Selain menang sebagai juara, tapi ada nggak yang konkret yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Coba itu juga sekalian menjadi pemikirannya. Itu itu saja saran saya aja. Makasih ya, Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, good afternoon Bu Wiwi. Salam kenal. Saya Abri I come from Tempirai Village, dari Desa Tempirai. Iya. Ya, saat ini saya sedang mencanangkan sebuah komunitas, bisa dibilang paguyuban yang disebut dengan Kampung Inggris Tempirai. Ya. Bu Wiwi, izin sebelum saya menyampaikan paparan, izin memberikan video terlebih dahulu, apa boleh, Ibu? Boleh, silakan, Mas. Terima kasih, Bu Wiwi. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya.
I can speak English. I am Abri. Yes, it's my original name. I'm not a soldier, but I'm a teacher. Ya, terima kasih Wiwi karena sudah mau menonton video kami. Sebelumnya saya bersyukur sekali karena saya bisa berdiri di sini, bisa memperkenalkan Kampung Inggris Tempirai. Ini bukan hanya untuk saya, pastinya ini juga untuk para generasi yang ada di Kabupaten Pali khususnya. Baik, saya izin mempresentasikan apa itu Kampung Inggris Tempirai dan apa saja kegiatan yang ada di sana. Baik, Kampung Inggris Tempirai itu adalah sebuah komunitas yang terbentuk karena adanya sebuah lembaga kursus yang dinaungi atau yang disebut dengan nama ABRI English Course atau saya sendiri. Seperti itu. Lanjut. Lalu di sini kami berharap bisa membangun potensi sumber daya manusia dan pastinya bisa memberikan potensi ekonomi dalam bidang pendidikan berbahasa asing. Boleh, Mas? Ya, ini visi dan misi kami, Bu Wiwi. Yang pertama, kami ingin mendukung pemerintah, termasuk Balitbangda, termasuk Dinas Pariwisata, Pendidikan, dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk menggagas gerakan ekonomi kreatif, agar terciptanya lapangan pekerjaan dengan mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki untuk mempersiapkan persaingan global di kancah internasional. Seperti itu. Lanjut, misi kami ada beberapa hal. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan keterampilan bahasa Inggris dengan mengangkat kebudayaan lokal. Jadi meskipun kami belajar bahasa Inggris, belajar bahasa internasional, tapi kami tetap berusaha untuk mengangkat kebudayaan lokal yang ada di Kabupaten Pali, seperti contohnya tari lading, sagarurung, dan lain sebagainya, namun dengan dibalut menggunakan bahasa internasional ini. Lalu yang berikutnya, kami melatih pelatihan soft skill dengan menggunakan public speaking. Jadi anak-anak ini dilatih untuk biasa menggunakan bahasa internasional ini di depan publik atau di depan banyak orang, di jalan-jalan seperti itu. Lalu melatih leadership, self confidence untuk bekal menghadapi persaingan global. Berikutnya, Mas, menggerakkan pelaku UMKM. Ya, boleh di slide-slide selanjutnya diteruskan, boleh nggak apa-apa? Teruskan lagi aja. Ya, boleh lanjut lagi. Saya izin langsung menyampaikan video-video Bu Wiwi karena ini terkendala waktu juga. Nggak apa-apa, silakan, Mas. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya. Nah, ini keadaan kami, suasana kami di Desa Tempirai, yang dimana mereka ini bukan hanya dari Desa Tempirai, Bu Wiwi, namun juga dari berbagai desa maupun kabupaten lain, seperti itu. Next, kita belajarnya outdoor, Bu Wiwi. Jadi kita menerapkan belajar outdoor di sini dengan melibatkan UMKM yang ada di sekitar rumah. Jadi para ibu-ibu itu membuka warung-warung dengan harapan mereka bisa mencari pencarian dengan adanya Kampung Inggris Tempirai ini. Lalu berikutnya, Mas. Nah, ini suasana kita belajar di alam terbuka. Ini bukan hanya belajar di alam terbuka, Bu Wiwi, tapi kami berusaha untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di Tempirai. Contoh di sebelah kiri ini ada jembatan, itu namanya Colorful Bridge atau Fulgata Island. Ini adalah jembatan Fulgata. Kami berusaha untuk memperkenalkan pariwisata ini melalui pembelajaran bahasa Inggris. Kami mengajak anak-anak belajar di sini dengan harapan bisa dipublish dan bisa dikenal oleh orang banyak. Lalu di sebelah
slide-nya berikutnya, yaitu kami belajar di lapangan bola kaki. Di situ juga ada beberapa ibu-ibu yang juga pelaku UMKM di sana. Next. Nah, ini Bu Wiwi. Jadi kami sekitar rumah itu kami sudah ada homestay, di mana di sini kami melibatkan secara langsung penduduk di sana untuk membuka homestay di rumah-rumah mereka. Nah, ini adalah anak-anak dari Pemulutan Bu Wiwi. Mereka ini dari Ogan Ilir, dari pesantren Mas Darul Ulum. Nah, mereka mengambil program di Kampung Inggris Tempirai selama 2 bulan dan mereka nginap di beberapa rumah-rumah penduduk. Dan ini beberapa contohnya seperti itu. Nah, ini homestay kita. Lalu Bu Wiwi, kita juga punya merchandise. Jadi di sini kita berusaha untuk memberikan kepada pihak penduduk untuk membuka UMKM. Jadi di sini kita punya buku Kampung Inggris Tempirai dan ini bisa diperjualbelikan untuk orang-orang yang datang ke Tempirai. Lalu di sebelah slide saya juga di sini kita tahun ini ada, sorry Mas yang sebelah tadi, kita mendapatkan penghargaan Bu Wiwi, mendapatkan 10 nominasi terbaik destinasi unik di Anugerah Pesona Indonesia. Dan nantinya akan diseleksi lagi 3 besar di Kota Ambon pada bulan November 2023. Next. Nah, ini kami Bu Wiwi merchandise. Jadi di sana kami menjual pernak-pernik dari pin, dari baju, dari buku, dari tas dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita sudah didukung oleh Dinas Koperasi, sudah diberikan etalase kemarin untuk membuka merchandise ini seperti itu. Next. Nah, ini kita juga sudah diliput. Jadi ini bentuk dukungan dari stasiun televisi, dari RCTI, dari TVRI, dari PAL TV, dari Sriwijaya TV, dari TV One dan lain sebagainya. Ini bentuk dukungan mereka ke kami Bu Wiwi. Dan ini juga berdiri dari tahun 2020. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Sekarang sudah tahun 2023. Dan untuk anak-anaknya juga sudah semakin kompleks dari Desa Tempirai, Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Bahkan baru-baru ini dari Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat. Murid kita. Nah, ini salah satu liputan. Boleh kita izin Bu Wiwi kita... Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Meski di tengah pandemi COVID-19, eksistensi Kampung Inggris Tempirai di Kabupaten Pali semakin dikenal berbagai kalangan. Terus berkembangnya Kampung Inggris Tempirai menarik perhatian pejabat bupati dan Kapolres Pali. We have met before. Yes, with you. Yeah, You know me. I know, but I... Tanpa canggung lagi, 2 bocah yang bernama Desa dan James ini cuap-cuap menggunakan bahasa Inggris untuk mengajak ngobrol tamu yang datang ke tempat mereka. Terlihat keduanya begitu fasih mengucapkan bahasa internasional ini. Cepatnya anak-anak yang bisa mengucapkan bahasa Inggris yang baik dan benar membuat pejabat bupati bersama Kapolres Pali langsung mendatangi Kampung Inggris Tempirai dan berdialog dengan para murid dan pendiri Kampung Inggris Tempirai. Pejabat bupati dan Kapolres Pali sangat memuji kegiatan positif ini. Selain bisa membangun perekonomian daerah, juga mencerdaskan anak bangsa serta yang terutama terhindar dari kegiatan negatif. Jauh dari kota, di desa yang jauh dari keramaian, tetapi ada satu remaja, seorang pemuda yang mereka giat untuk membangun daerahnya dengan melakukan satu kegiatan lembaga pendidikan Kampung Inggris. Dengan adanya Kampung Inggris ini, saya juga bersama dengan Pak Bupati dan khususnya Mr. Abri. Artinya kegiatan ini juga mengedukasi ke adik-adik sekalian atau remaja di sekitar Tempirai ini untuk mengaktifkan kegiatan yang positif. Pendiri Kampung Inggris Tempirai Kabupaten Pali, Abri menyatakan sangat bersyukur atas perhatian pemerintah Kabupaten Pali dan berharap ke depan bisa berkolaborasi dengan baik. Ya, alhamdulillah pastinya sangat bersyukur Kak, sangat bersyukur. Terima kasih banyak. Akhirnya pemerintah bisa sampai ke sini, bisa datang ke sini dan alhamdulillah bisa mensupport kita. Saat ini Kampung Inggris Tempirai terus berkembang.
Terima kasih Anda masih. Next. Lagi. Nah, ini salah satu juga Bu Wiwi yang barusan ini diselenggarakan di Jakarta, di Palembang. Jadi dua anak ini memperwakili Sumatera Selatan dalam ajang Olimpiade speech competition yang barusan dilaksanakan 13 Juni ini tadi, dan mereka akan dikirim ke nasional untuk memperwakili Sumatera Selatan. Seperti itu. Nah, ini juga Bu Wiwi bentuk dukungan dari pemerintah semenjak berdirinya Kampung Inggris dari tahun 2020. Kami mendapatkan bantuan dari Ketua DPRD Kabupaten Panukan Apabila Matangilir, Pak Asri, berupa bangunan gedung yang senilai 550 juta kurang lebih, dan insya Allah akan dibangunkan bulan ini. Ini bentuk dukungan pemerintah. Lalu kemarin saya juga diberi kesempatan untuk menjadi pemuda berprestasi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas Dispora Provinsi. Next. Ya, dan terakhir Bu Wiwi, ini juga yang terbaru sekali. Saya baru mendapatkan koran. Ini pun saya tahu dari Dinas Koperasi bahwa kita dimasukkan di koran barusan ini. Kenalkan destinasi wisata budaya berbahasa Inggris. Mohon maaf saya belum sempat memasukkan karena baru saja ini. Lalu ini juga Bu Wiwi, selain dukungan dari pemerintah, kita juga mendapat dukungan dari Yayasan Zuriat Dalin Rahman. Jadi ini bentuk dukungan Desa Tempirai, masyarakat Desa Tempirai mendukung anak-anak yang kurang mampu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi mereka para donatur yang memberikan apa yang kami butuhkan itu dari donatur, Bu Wiwi. Jadi anak-anak ini dikasih kesempatan untuk belajar tanpa harus memikirkan biaya. Seperti itu. Ini juga terakhir barusan juga dapat bantuan dari Bank Sumsel Babel Syariah untuk Kampung Inggris Tempirai, dengan harapan ini bisa berlanjut dan bisa berkembang. Dan di sini terakhir saya izin menyampaikan kepada Bu Wiwi. Pertama, saya bersyukur dan berterima kasih karena diberikan kesempatan menyampaikan kurang lebih perihal Kampung Inggris yang ada di Desa Tempirai. Lalu yang kedua, saya sangat berharap kepada Balikbangda agar Kampung Inggris Tempirai ini bukan hanya dikenal di Sumatera Selatan, namun bisa dikenal seantero Sumatera bahkan Indonesia, dengan harapan The Central of English Learning in South Sumatra. Saya berharap kedepannya Sumatera Selatan ini akan menjadi pusat pembelajaran bahasa Inggris yang ada di Sumatera. Namun saya yakin dan saya tahu ini tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa berlanjut tanpa dukungan dari pihak Bu Wiwi, dari pihak Balikbangda, dan dari stakeholder yang lain. Dan terakhir, saya juga mau mengucapkan mohon maaf bila ada penyampaian dari kami yang kurang berkenan. Mungkin itu saja dari kami, Bu Wiwi. Baik, terima kasih Mas Abri. Selamat ya, prestasinya sudah luar biasa. Apalagi ini untuk masyarakat ya, bahasa Inggris itu penting memang. Apalagi kita itu memang kelemahan kita bila di luar negeri itu bahasa. Persaingan sesama tenaga kerja kita kalah gitu ya. Biasanya selalu kalah bahasa kita dibanding dari Cina, dari India apalagi ya. Dari Malaysia, dengan Malaysia aja kalah kita. Baik, ini sama Kampung Inggris Pare yang di Kediri, duluan mana nih Mas? Ya, Bu Wiwi, saya ini adalah lulusan dari sana, Bu Wiwi. Oh, oke. Jadi pada tahun 2014 saya diajak guru ke sana. Karena pada waktu itu Pali ini mungkin bisa dikenal dengan kabupaten yang baru mekar dan juga masih sangat rawan sekali dengan penodongan, dengan istilahnya bisa dibilang pelaku UMKM-nya itu sangat minim sekali gitu. Bahkan pada waktu itu saya sudah punya niat untuk balik lagi ke Pali setelah saya sudah bisa berbahasa Inggris. Dan alhamdulillah doa saya dikabulkan dan tahun 2020 saya dikasih kesempatan untuk balik ke sini.
untuk mengembangkan kampung Inggris yang ada di Tempirai. Namun mungkin perbedaannya dengan kampung Inggris Pari adalah kalau di sini kalau saya berusaha untuk mengangkat kebudayaan lokal yang ada di Tempirai dengan memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan yang ada seperti itu. Mungkin itu sih bedanya. Tapi kalau untuk dari segi pembelajarannya kurang lebih sama. Oke, baik. Jadi sudah berapa tahun Mas total Mas? Kita dari tahun 2020 bulan Juni Bu Wiwi 2 mulainya. tahun ya? Ya. 2 tahun, 3 tahun ya? 3 tahun. Iya udah 3 tahun ya. Dari selama 3 tahun itu Mas, itu berapa banyak yang sudah mendapatkan pembelajaran dari program ini? Berapa siswa Ya. total? Alhamdulillah Bu Wiwi, kalau dari data yang ada, yang untuk dari kabupaten sendiri, karena di Tempirai sendiri sudah ada 4 SD, sudah ada juga 3 SMP sama SMA juga. Jadi dari tahun 2020 hingga tahun 2023 itu sudah 1.000 lebih Bu Wiwi kalau untuk muridnya. Namun kalau untuk yang dari kabupaten lain, seperti misalnya Sekayu, dari Palembang sendiri, dari Ogan Ilir, itu baru ada 150-an, terhitung dari tahun 2020 hingga 2023. Baik, jadi dari 1.100 sekitar 1.150 gitu ya. Itu yang menjadi fluent bahasa Inggrisnya berapa persen, Mas? Kalau untuk sekarang Bu Wiwi, alhamdulillah di Tempirai, kenapa di sini bisa dibilang kampung Inggris? Karena di sini kita membiasakan anak-anak itu untuk menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kalau anak-anak yang sudah bisa itu sudah lebih dari 100 Bu Wiwi. Anak-anak sudah fluent English. Oke, umur berapa tuh Mas? Itu dari umur SD, dari umur 9 tahun sampai SMA dan ke atas lagi. Oke. Ya. Oke. Jadi mereka aktif ya bahasa Inggrisnya. Insya Allah mereka aktif. Baik, jadi bagus. Sebentar. Terus kemudian keberlanjutan. Oke. Anak-anak ini mengikuti program bahasa Inggris ini berbayar atau free atau apa, Mas? Ya, jadi Bu Wiwi, alhamdulillah tadi kita sudah dapat bantuan dari donatur. Dari para donatur ini mereka memberikan biaya operasional untuk kami karena secara juga kami masih belum dibantu hingga saat ini karena kami termasuk non formal. Jadi bisa dibantu dari Dinas Pendidikan. Jadi dibantu oleh Bank Sumsel Bubble sama donatur-donatur dari masyarakat-masyarakat yang mereka memang dibilang orang-orang yang mampu. Biasanya mereka selalu memberikan ke kami setiap bulan untuk menggaji para tutor. Nah, kalau untuk tutor sendiri Bu Wiwi dari regenerasi sendiri. Jadi murid saya yang tahun 2020, mereka yang tidak kuliah saya suruh untuk mengajar di Tempirai dan sekarang sambil kuliah. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk izin Bu Wiwi saya tambahkan, kalau untuk yang dari luar Pali, mereka biasanya mengambil program cepat. Nah, itu yang berbayar biasanya yang dari Palembang, dari kabupaten-kabupaten lain, biasanya mereka berbayar sama homestay-nya seperti itu. Ya, dan ini juga menggerakkan ekonomi masyarakat ya, ada homestay, ada UMKM bisa. Tapi mereka juga dilatih bahasa Inggris juga, yang baik petugas yang di homestay atau UMKM-nya ini mendapat pelatihan bahasa Inggris juga enggak? Iya Bu Wiwi, ini yang kita latih sekarang itu yang jasa laundry. Kebetulan masih agak muda, jadi insya Allah masih cukup bisa menerima. Ya, ya. Baik. Ya, semuanya masih harus berkembang ya, tapi bagus semangatnya Mas. Amin. Baik, cukup Mas. Terima kasih, sukses ya. Terima kasih, mohon doanya Bu Wiwi. Ya, siap. Nah, ditunggu di Tempirai. Ya, nanti saya ke sana, saya datangin deh. Siap. Saya tutup Bu Wiwi ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ibu. Sudah bisa dimulai? Oke. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu, perkenalkan saya Sofiatul Azimi. Di sini saya akan memaparkan hasil inovasi saya yang berjudul Mangifera Organic Soap. Itu berupa sabun organik yang berbahan dasar dari buah kemang. Ya.
latar belakang. Oke. Nah, untuk latar belakangnya bahwa aspek ekologi merupakan salah satu faktor utama dalam upaya pelestarian alam. Ekologi sangat erat hubungannya dengan lingkungan dan pencemaran. Isu dari pemanasan global dan menurunnya keseimbangan ekosistem merupakan topik yang terus diperbincangkan oleh dunia saat ini. Salah satunya adalah terganggunya ekosistem air. Ekosistem air yang tercemar disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu limbah dari sabun sabun yang berbahan kimia, sehingga dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, di sini kami mencoba membuat suatu inovasi dari sabun yang ramah lingkungan dengan berbahan dasar dari buah kemang, buah asli dari Kabupaten Penukal Abak Lematang Ilir yang bernama Mangifera Organic Soap. Untuk goals-nya ini, yang pertama untuk mengetahui proses pembuatan sabun organik, terus memanfaatkan buah kemang agar bernilai jual tinggi. Yang ketiga itu mengurangi pencemaran lingkungan. Dan untuk manfaatnya, manfaat dari sabun ini yaitu sabun organik berbahan buah kemang ini bisa salah satu upaya sebagai pelestarian alam dan juga bisa mengembangkan usaha masyarakat, peluang untuk masyarakat dalam berwirausaha. Metodologi yang kami gunakan ini dengan ada 6 macam, Bu. Ada perencanaan dengan pembuatan produknya sendiri, pengemasan, pemasaran, ada target pasarnya, dan ini kami melakukan uji organoleptik dan uji iritasi kepada responden yang sudah kami tetapkan. Next. Nah, ini alat dan bahannya. Alatnya kami menggunakan ini, Bu, cetakan, blender, timbangan digital, gelas takar, mangkuk, sarung tangan, masker, dan gelas. Untuk formulasi bahannya, ini kami menggunakan ekstrak buah kemang, ada minyak kelapa sawit, ada VCO, oil, ada soda api, minyak zaitun, dan penambahan essential oil. Nah, ini tahapan inovasinya, Bu. Yang pertama kita untuk proses pembuatan bubuk buah kemangnya, daging kemangnya itu kita kupas, lalu kita blender dan kita keringkan. Setelah itu, setelah kering, kita blender lagi, Bu, sehingga menyerupai bubuk. Lalu di tempat lain kami juga menyiapkan wadah untuk memasukkan air, soda api, dan didiamkan dalam suhu ruang. Di tempat terpisah, kami memasukkan olive oil, coconut oil, palm oil, dicampur dan diaduk, terus bubuk kemang, dan terakhir masukkan essential oil. Di mixer, lalu kami cetak dan didiamkan dalam suhu ruang selama 24 jam. Nah, kebaruan dan keunikan produk kami, Bu, Mangifera Organic Soap ini dia berbahan dasar buah kemang yang banyak kita temui di Kabupaten Pali ini dan belum dimanfaatkan secara luas. Biasanya buah kemang ini hanya dimanfaatkan atau diolah menjadi diolah menjadi sambal dan manisan. Dan padahal buah kemang ini banyak sekali manfaatnya untuk kulit kita. Dia ada antioksidannya, ada vitamin A, vitamin C yang bagus untuk kulit. Keunggulan produk Mangifera Organic Soap ini yang pertama itu merupakan dia sabun homemade yang mengandung minyak nabati yang bermanfaat untuk kulit dan menghasilkan gliseren alami yang juga melembabkan kulit. Terus dia tidak ditambahkan penambah busa dan pengawet paraben sehingga tidak menyebabkan iritasi dan alergi. Yang ketiga itu kami menambahkan olive oil untuk melembabkan kulit, mengatasi kulit kering, dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Next. Nah, ini hasil uji organoleptiknya, Bu. Dari 10 responden, ini komponen yang kami uji ada warna, ada wangi, bentuk, busa, khasiat, kemasan, dan harga. Hasilnya, sebagian besar responden kami
suka dengan wanginya, dengan bentuknya, terus khasiatnya dan harganya yang cukup murah. Selanjutnya strategi berkelanjutannya yaitu kita harus berkolaborasi untuk pengembangan produk dengan pihak-pihak atau stakeholder untuk mewujudkan masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Yang kedua itu kami mengajukan untuk uji laboratorium yang lebih kompleks, dan yang ketiga pelestarian pohon kemang ini di Kabupaten Penukaraba Pematang Ilir ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu sebentar. Sofiat Sul ya. Asmi, terima kasih untuk bahan yang dipresentasikan. Buah kemang itu bisa dimakan atau tidak, Bu? Bisa, Bu. Sebagian besar buah kemang itu kalau di tempat kita ini dimanfaatkan sebagai sambal, Bu. Sambal, terus rasanya apa? Asam. Rasanya apa? Asam. Oh, jadi seperti mangga muda begitu? Iya, dia bentuknya sama kayak mangga, Bu, tapi buah kemang ini lebih asam, terus ada wanginya yang menyengat kayak gitu. Jadi seperti asam kalau asam kandis itu kan dari mangga ya, asam kandis. Kalau menurut saya lebih asam. Mangga hutan ya? Oh, lebih asam ya. Oh, oke, menarik juga tuh ya, lebih asam. Oke. Saya sendiri belum pernah makan buah kemang. Oke, menarik gitu. Vitamin C-nya biasanya yang asam-asam, vitamin C-nya tinggi biasanya. Nah, itu pernah nggak diuji bahan aktifnya itu pernah diuji nggak, Bu? Ibu pernah dapat ini ya nggak, hasil labnya uji bahan kemang itu apa saja kandungannya, berapa persen vitamin C-nya dan sebagainya. Uji literasi bahwa dalam 100 gram buah kemang itu dia ada airnya, ada proteinnya, ada lemaknya, terus ada beta karoten, vitamin C, terus dia ada banyak antioksidan juga. Oke, tapi yang lebih detail dari itu Ibu nggak dapat ya? Iya, ada vitamin C, vitamin A, B, dan ya masih secara umum ya. Tapi kan ada mungkin bahan aktif apa gitu yang mereka mungkin pengujiannya mungkin labnya juga belum semua lab bisa. Tapi juga perlu tahu dulu nih sebelumnya kan memang kadang-kadang kita juga dari dari efek yang dihasilkan atau manfaatnya yang dihasilkan baru apa itu dicari sebenarnya ini kandungannya apa gitu kan, juga dicari seperti itu juga. Kalau manfaat untuk kulit dia itu kan banyak vitamin C-nya ya. Dia itu lebih ke eksfoliasi atau lebih ke skincare atau lebih kemana, Bu? Kalau ini kan sabun ya. Tadi Ibu buat bikin sabun ya. Sabun buat sabun mandi bisa, buat sabun pencuci muka juga bisa. Karena dia ada antioksidannya, ada vitamin C-nya, dia bagus buat kulit. Terus juga kita akan tambahkan olive oil, Bu. Olive oil salah satu buat melembabkan kulit juga. Iya, tapi ini sebenarnya vitamin C-nya yang menjadi andalan ya. Kalau olive oil itu kan bahan tambahannya ya. Baik, Bu. Apa pernah diuji nggak, Bu, hasilnya berapa misalnya dengan orang yang sama begitu ya, menggunakan sabun itu berapa lama, misalnya Ibu berikan secara gratis untuk dicatat, untuk di datanya untuk untuk dicatat antara sebelum dan sesudah diambil datanya, pernah nggak, Bu? Iya, kita ada ini, Bu, sebelum baru sekali saja menanyakan sekali atau sudah pengamatan beberapa kali? Saya sudah pakai juga, Bu, selama lebih kurang 1 bulan ini. Dia itu memang sudah, pertama kan memang saya uji sendiri. Dia nggak menimbulkan kemerahan, nggak iritasi kayak gitu, Bu, selama 1 bulan saya pakai. Dan juga saya bagikan gratis sebagai sampel ke tetangga-tetangga dekat rumah, Bu. Jadi ibu-ibu yang ada di dekat rumah saya bagikan sampelnya selama 1 bulan yang lalu. Sudah dan mereka juga kemarin juga sudah berdiskusi, nggak ada efek samping, alhamdulillah, karena ini kan homemade ya. Jadi aman insya Allah. Ini kalau Badan POM Ibu dapat izin nggak untuk izin edar? Udah pernah menjajaki belum? Belum ya. Baik. Jadi ini baru untuk digunakan secara terbatas ya. Masih belum Bu, di tingkat komersial ya, Bu ya?
Ya, kita masih apa ya, masih labnya dilakukan di lab sederhana Bu di salah satu SMA di sini. Jadi mungkin untuk keberlanjutannya kita bisa kerjasama kolaborasi dengan pihak-pihak terkait Bu untuk uji Ya, lab baik. yang Ibu, lebih kompleks. Ibu profesinya sebagai apa, Ibu? Saya sekarang sebagai ibu rumah tangga Bu. Oh, bagus dong, Ibu rumah tangga juga inovatif. Baik. Dulu Baik, pernah Ibu. Terima kasih, sukses ya. Jadi semoga ini nanti tetap berlanjut gitu kan. Kalau ingin masif, memang kita tetap harus mengurus izin-izinnya. Tapi memang pertama kali yang harus ketika belum menjadi suatu usaha, gitu ya, suatu bisnis, memang harus dilihat potensi pasarnya, berapa banyak orang yang menyukai produk ini. Ibu itu sudah jadi, itu dengan mudahnya itu Ibu membesarkan usaha. Tapi kalau pasarnya ini belum terbentuk, itu luar biasa usahanya harus apa namanya tidak begitu saja ya, prosesnya itu panjang. Tapi itu tadi, ketika Ibu kualitas produknya sudah bagus, terus kemudian bentuknya, warnanya, begitu ya, terus kemudian izinnya sudah jadi, nah itu udah apa siap dipasarkan, harga juga ya. Ya, harganya juga lumayan murah Bu. Juga harus bagus begitu. Iya, iya, iya. Ibu, maaf nih sebelum selesai. Itu dari saat Ibu memerlukan berapa banyak buah kemang tuh untuk memproses itu? Berapa persen antara kandungan kemang dan kandungan yang lain? Saya untuk jadi 20 gram itu saya menggunakan satu buah kemang Bu, tapi buah kemangnya itu kan nggak semuanya bagus ya. Saya nggak, itu 1 kilo buah kemang itu jadinya sekitar 20 ini, setelah dia dijemur itu jadi 20 gram, dikit banget. Kecil sekali. Nah, kemangnya itu Ibu dapat dari mana? Gampang nggak nyari kemangnya? Untuk kemang lumayan mudah Bu, karena di pasar juga Banyak dijual ya? banyak dijual, terus banyak dijual ya? banyak pohonnya juga Bu. Jadi Bagus dong. Jadi kalau di Jawa mungkin saya nggak tahu tuh. Di Jakarta ada jalan namanya Kemang, itu kan daerah mahal ya. Tapi Kemangnya sendiri ada di mana nggak tahu. Habis. Bogor Bu, mereka lagi mau di mana ya, itu kan di Bogor sekarang buah kemang lagi banyak karena Lagi banyak ya? itu apa namanya tuh, apa pucuk daunnya itu banyak pakai lalapan, katanya enak. Oh gitu. Nah, boleh deh dieksplor ya. Baik. Terima kasih. Semoga sukses ya Bu ya. Semoga berlanjut ini sama apa dalam proses selanjutnya begitu ya. Ya. Terima kasih Bu. Silakan.